Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Today I wanna teaching about linking sound and the language beauty in the necklace. Before we continue to material, I wanna show to you guys about the short story from the necklace. Okay, let's get started. Matilda sits by the window, her gaze drawn to the opulent homes across the street, a stark reminder of her humble surroundings. Her husband, a simple clerk, enters, carrying an invitation to a prestigious ball at the ministry. Initial excitement quickly fades, as Mathilde realizes she has nothing appropriate to wear to such an event. Mathilde enters Madame Forestier's luxurious home, a stark contrast to her own modest life. Madame Forestier presents her jewelry box, revealing a dazzling array of necklaces. Mathilde's eyes widen as she gazes upon the collection, ultimately choosing a breathtaking diamond necklace. The diamonds glitter brilliantly as Mathilde holds the necklace up, lost in its beauty. "Be careful with it," Madame Forestier warns, her expression serious. The ballroom glitters with elegantly dressed guests, their graceful movements swirling in a dance of polite conversation. Mathilde enters, radiant in her borrowed necklace and new gown, feeling the soft fabric brush against her skin. All eyes turn to Mathilde as she dances and socializes, finally experiencing the admiration she has always craved. In a moment of pure bliss, Mathilde is the center of attention, surrounded by music and laughter. Mathilde and her husband step into their apartment, the echoes of the grand ball fading into the night. As Mathilde removes her cloak, a chilling realization washes over her. The necklace is missing. Panic erupts as they desperately tear through the apartment, their dream turning into a terrifying nightmare. They retrace their steps, each moment amplifying the crushing weight of their loss. 10 years transform Mathilde's once radiant face, now lined with hardship as she walks down the busy street, weighed down by time. Suddenly, her eyes fix on Madame Forestier, who remains untouched by time. Mathilde steels herself, takes a deep breath, and approaches Madame Forestier. Nah, tadi kan kalian sudah selesai menonton short story from the necklace. Mungkin ada beberapa dari kalian yang bertanya-tanya, bagaimana bisa sih dia berbicara atau menceritakan cerita dari the necklace dengan secara lancar dan mulus seperti itu? Apa rahasianya? Nah, di materi yang akan saya bawakan ini adalah salah satu rahasia bagaimana dia bisa berbicara secara lancar dan mulus, yaitu adalah linking sound. Oke, kita masuk ke materi. What is linking sound? Linking sound happens when one word flows smoothly into the next spoken English. It helps your speech sound more natural and fluent, just like native speaker. Jadi maksudnya adalah linking sound itu cara pengucapan dalam bahasa Inggris yang menghubungkan kata ke kata secara halus dan mulus, sehingga ucapan terdengar lebih alami dan lancar, seperti penutur aslinya. Nah, ini penting agar kita tidak terdengar kaku saat berbicara. Contoh, ada di sebelah kanan yang ada sebuah kalimat yang sudah ditandai dengan warna merah. Nah, tanda warna merah itu adalah tanda penghubung dari sebuah linking sound. Oke, kita lanjut ke materi selanjutnya. Sebelum saya masuk ke dalam penjelasan tentang 3 tipe ini, kalian harus pahami dulu tentang apa sih itu konsonan sama vowel. Nah, kalau dalam bahasa Indonesia, konsonan itu adalah huruf mati, sedangkan vowel itu adalah huruf hidup. Nah, cara mengetahui huruf-hurufnya itu apa saja, itu gampang. Kalian hanya perlu tahu apa sih huruf hidup yang ada di vowel dulu. Karena huruf hidup di vowel itu hanya ada 5, yaitu A, I, U, E, O. Hanya itu. Sedangkan di konsonan, itu adalah sisa dari huruf 5 yang ada di vowel itu. Selain 5 yang ada di vowel, itu adalah huruf mati. Nah, huruf mati itu masuk ke dalam konsonan. Paham? Nah, sekarang saya akan menjelaskan tentang 3 types of a linking sound. Yang pertama, itu adalah consonant to vowel. Nah, jika sebuah kata diakhiri dengan huruf konsonan, dan kata berikutnya dimulai dengan huruf vokal, maka bunyinya akan menempel, yaitu dari konsonan itu akan bunyinya menempel ke vokal di kata selanjutnya. Sebagai contoh, kalau tanpa linking sound, maka akan dibaca take it. Tapi kalau menggunakan
tipe consonant to vowel, maka akan menjadi take it. Nah, itu contohnya. Nah, contoh kedua yaitu turn it off. Itu tanpa tipe consonant to vowel. Kalau kalian pakai consonant to vowel, maka akan menjadi turn it off. Nah, tujuannya itu agar tidak ada jeda di antara kata, jadi terdengar mengalir gitu. Nah, tipe kedua yaitu vowel to vowel. Maksudnya, jika satu kata berakhir dengan vokal dan kata berikutnya juga dengan vokal, biasanya akan ditambahkan bunyi tambahan di antara mereka agar lebih lancar. Nah, di sini agak beda karena jika vokalnya bulat, maka di tengah kalimatnya akan ditambahkan huruf W. Nah, jika vokalnya tinggi, di tengah kalimatnya antara dua kata itu akan ditambahkan huruf Y. Contoh vokal bulat yaitu yang pertama go on. Nah, kalau memakai vowel to vowel maka akan menjadi go on. Seperti yang ada di gambar. Selanjutnya yaitu contoh vokal tinggi yaitu I am, maka kalau menggunakan vowel to vowel maka akan menjadi I am. Nah, itu dengarnya seperti di tengahnya ada huruf Y. Tujuannya itu untuk menghindari dua vokal yang akan bertabrakan dan terdengar canggung. Lanjut ke tipe yang ketiga yaitu same konsonan. Maksudnya, jika dua kata berturut-turut memiliki konsonan yang sama, maka hanya satu konsonan yang diucapkan. Maksudnya salah satunya akan dihilangkan, tapi dengan suara yang lebih panjang. Seperti contoh yang ada, yaitu yang pertama, big game. Nah, di situ kan huruf G-nya ada dua. Maka, jika menggunakan same konsonan, huruf G-nya akan dihilangkan satu dan akan berubah menjadi big game, seperti yang ada di sebelahnya. Itu contoh same konsonan. Nah, contoh keduanya yaitu di bawahnya yaitu red dress. Itu ada huruf D yang sama, bertemu dia. Nah, maka salah satunya akan dihilangkan dan berubah menjadi red dress. Oke, kan tadi saya sudah menjelaskan tentang apa sih itu linking sound dan apa aja tipe-tipe yang ada di linking sound. Nah, sekarang yaitu practice time. Saya memiliki 3 contoh sentence yang bisa kalian kerjakan untuk mencari mana bagian yang bisa di linking sound-kan. Beserta itu tipe apa? Oke, let's start it. Apakah sudah? Jika iya, saya akan menjelaskan ulang yang mana saja bagian linking sound di practice time ini. Nomor 1, kalian akan menemukannya itu di look at. Nah, itu adalah suatu bagian yang bisa kalian temukan untuk linking sound-nya. Nah, di bagian mana aja? Di bagian huruf D dengan huruf A. Nah, itu adalah tipe konsonan to vowel. Karena huruf D adalah huruf konsonan, sedangkan bertemu dengan huruf A yang vowel, maka dibaca menjadi look at. Lanjut ke nomor 2. Ada di bagian when dan out. Sama seperti nomor 1, yaitu konsonan to vowel. Karena huruf T adalah huruf konsonan, sedangkan huruf O itu adalah huruf vowel. Maka akan dibaca menjadi when out. Yang terakhir yaitu nomor 3. Nah, di sini mungkin kalian agak bingung yang mana linking sound-nya. Saya akan kasih tahu. Linking sound-nya itu ada di found and her. Dan apa tipenya? Yaitu tipenya itu same konsonan. Kok bisa? Same konsonan tidak harus kata atau huruf yang sama. Bisa juga sama-sama konsonan dia. Jadi, jika menggunakan linking sound-nya akan menjadi founder. Lanjut, yaitu short story of the necklace. Nah, tadi kan kalian itu menonton sebuah video animasinya. Sekarang, short story-nya
berupa teks. Nah, tadi kan kalian sudah mempelajari dan sudah mengetahui apa itu linking sound dan tipe-tipenya. Nah, di sini kalian bisa mengekspresikan dan menggunakan linking sound-nya di dalam teks tersebut. Mungkin kita bisa bersama-sama membaca short story ini dengan menggunakan linking sound. Ready? Kita akan mulai dengan dalam hitungan 1, 2, 3. Mathilde Loisel dreamed of a life full of luxury, but she was married to a simple clerk. When invited to a grand ball, she borrowed a beautiful necklace to a fair legend. She was admired at the party, but later realized the necklace was gone. Instead of admitting the loss, she and her husband replaced it with the expensive one. Going into the deep debt for 10 years, they lived in a hardship, working tirelessly to pay it off. Only then did she learn from her friend that the original necklace was a fake and worth nothing. Apakah kalian sudah merasa berbeda saat membacanya? Jika iya, kalian mungkin sudah mulai menguasai apa itu linking sound. Nah, kita lanjut ke bagian yang terakhir, yaitu kesimpulan. From today's lesson, we learn that the necklace is not just a story about losing a borrowed piece of jewelry, but the deeper reflection on the pride, social pressure, and the consequence of living in the pretense. The character's choice to hide the truth lead to a year of unnecessary suffering, showing us both small action can change a person's entire life. At the same time, we also explored the concept of linking sound and how words in English naturally flow together in the spoken language. Mastering linking sounds help us sound more fluent and natural when speaking. When we apply this to storytelling, like reading the necklace aloud, it not only improves our pronunciation, but also help us deliver the emotions and meaning behind the words more effectively. Oke, mungkin cukup sekian materi yang saya bawakan pada hari ini. Jika ada kesalahan kata saat menyampaikan, mohon dimaafkan. Sekian dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bye-bye guys.